Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to Obsesi di obrolan seputar kesehatan masyarakat. Nah, jadi pada kali ini saya Abel Eskal Semolang akan menjadi pemandu obsesi kali ini. Dan tentunya obsesi itu selalu menghadirkan isu-isu mengenai kesehatan masyarakat yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Dan pada kali ini kan kita tahu kalau sekarang itu sedang dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi ada juga salah satu masalah kesehatan nih yang penting untuk diperbincangkan dan diperhatikan, yaitu adalah masalah narkoba. Dan tentunya teman-teman dan sobat-sobat obsesi di rumah sekalian pasti sudah tahu tentang narkoba itu seperti apa, efeknya itu seperti apa dan bagaimana. Dan kita sebagai kalangan remaja nih, tentunya pasti tahu lah ya kan, pasti penggunaan narkoba itu banyak di kalangan remaja. Dan contohnya tuh yang paling viral kemarin, berita tentang Jeffrey Nicole yang kena narkoba. Pasti semuanya pada tahu kan, pada heboh, wih Jeffrey Nicole kena narkoba. Dan kali ini Obsesi menghadirkan narasumber yang pastinya berkualitas dan sangat expert di bidang narkoba. Langsung saja ini dia kita panggilkan, ada Dr. Santi Rizkyani SKM. Apa kabar Bu? Baik. Pastinya ya, alhamdulillah dalam masa pandemi COVID-19 ini pasti kita maunya sehat-sehat terus ya Bu. Ini pertama kali saya dipanggil Ibu. Oh, jadi panggil apa nih? Biasa orang panggil saya Kak Santi saja, nggak usah panggil Ibu. Oh, panggil Kak Santi aja ya. Masih seumuran ya, sebaya. Nah, iya. Oh iya, aduh mantap. Angkatan 2015. Oh iya Kak, siap. Jadi tadi kan saya sudah baca juga CV-nya Kak Santi nih, dan Kak Santi ini saya lihat dalam CV-nya itu aktif di mengenai tentang isu-isu narkoba dan HIV/AIDS di Sulsel, benar kan? Iya, itu saya aktif kira-kira dari sejak kapan ya? 2004 lah. Oh itu lama itu banget. Ya karena saya riset juga. Oh riset juga Dan ya. pada saat itu kan riset tentang narkoba di Sulsel itu masih belum terlalu banyak, tidak seperti sekarang gitu kan. Oh iya. Ya udah, jadi berangkat dari situ saya jadi aktif di isu ini sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih Kak, alasannya untuk terjun ke dalam dunia relawan narkoba dan HIV/AIDS itu kenapa? Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya waktu itu saya sedang studi S2. Iya. Nah, salah satu mata kuliahnya itu adalah desain media, bikin film kan kita. Iya. Nah, jadi satu kelompok itu ada 3 orang dan harus membuat film. Saya pikir film apa ya? FKM masa filmnya tentang diare kayak gitu-gitu kan, kebanyakan ibu hamil. Aduh kayaknya boring. Nah, terus saya pikir kayaknya saya mau narkoba. Dan pada saat itu memang kita diarahkan semua mahasiswa sudah harus fokus dengan satu isu untuk riset kan. Ya udah, jadi saya fokus pilih itu karena saya udah banyak referensi tentang narkoba. Saya mau bikin film tentang narkoba sekalian supaya saya tahu jaringan di Makassar itu seperti apa. Yeah. Berangkat dari situ, saya cari gitu, mana sih LSM di Makassar yang fokus dengan narkoba. Ketemulah LSM yang merupakan lembaga rehab. LSM-nya sebenarnya dari Ciawi, dari Jawa Barat kan. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana, terus teman-teman di sana mengarahkan, ada juga LSM yang ini gitu, LSM yang lain. Jadi saya pergi lagi berkunjung yang lain. Karena itu saya sedang buat film, saya kan butuh gambar kan, butuh gambar narkoba, barangnya itu seperti apa gitu kan, pengguna narkobanya seperti apa. Pengguna narkobanya saya sudah ketemu gitu di tempat rehab itu, di LSM gitu kan. Tapi saya belum pernah ketemu barangnya. Oh iya. Gimana caranya supaya saya ketemu ya itu barang itu gitu kan? Ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan, ketemulah satu kawan yang mereferensikan saya untuk menghubungi salah satu stasiun TV. Stasiun TV yang punya acara kriminal, kan?
Kalau masih ingat dulu ada buzzer di SCTV. Oh iya. Saya ketemu sama jurnalisnya yang di sini, terus saya kemukakan apa yang saya perlukan kan, dia bilang, oh ya bisa, Santi, kita punya tayangan yang sudah tayang, itu bisa diambil kalau mau gitu kan. Oh oke, saya senang sekali gitu kan, oh asik dapat. Tapi sampai di situ saya masih belum puas. Saya pengen lihat langsung. Iya. Terus saya bilang lagi, boleh nggak saya ikut liputan? Dia bilang, kok bisa pegang kamera enggak? Kalau pegang saja saya bisa, tapi saya tidak bisa operasikan kan. Iya. Oh ya udah ikut gitu kan. Singkat cerita, akhirnya saya magang di TV swasta itu dan bisa ikut liputan kriminal. Nah di situ saya akhirnya, oh kalau kita bicara narkoba itu banyak sekali pihak yang terlibat. Jadi masalahnya bukan hanya kesehatan, tapi masalah sosial gitu kan, masalah hukum sudah pasti gitu. Ya udah, sejak itu karena sudah banyak ketemu dengan jaringan, ketemu dengan LSM gitu kan, ya saya merasa, oh saya punya ilmu ini sebagai orang public health, kayaknya pas deh di sini gitu, harusnya saya bisa berkontribusi gitu karena betul, mereka kawan-kawan LSM itu kan bekerjanya di penanggulangan bagaimana menangani pengguna narkoba dan lain sebagainya kan, tetapi di upaya pencegahannya, di upaya promotifnya itu masih sangat sedikit, gitu kan, pada saat itu. Sudah, saya ikutlah. Kalau misalnya nanti bisa nggak? Nanti kita mau penyuluhan di lapas gitu kan? Wah iya oke. Apa nih saya mesti bawakan apa? Dikasihlah saya sejumlah bahan. Terus saya juga belajar dari mereka. Ternyata ada macam-macam teknik untuk kita melakukan penyuluhan gitu kan? Karena kalau kita bicara sama narapidana, tentu tidak akan sama kalau kita bicara sama yang lain kan, karena mereka tuh punya latar belakang kejahatan lah apa gitu kan, terus mungkin dia lagi stres gitu datang kita mau kasih ini gitu kan, jadi terus suasana di dalam lapas sendiri gitu kan, itu kan nggak terlalu familiar dengan kita gitu. Iya betul. Ya udah berangkat dari situ, kemudian saya bilang ya sudah, saya bilang sama kawan-kawan, kalau ada apa-apa saya diajak ya gitu, karena saya mau belajar gitu. Ya, sampai hari ini kalau misalnya teman-teman butuh tenaga saya gitu, pikiran, ya saya pasti iya gitu. Ya saya mau bantu. Gitulah kira-kira ininya. Luar biasa banget ya tadi dengar pengalamannya Kak Santu. Saya langsung jadi terinspirasi nih Kak. Nanti kalau habis lulus dari FKM juga mau terjun kayak Kakak di bidang LSM. Karena ilmunya banyak banget kan. Karena ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu pasti beda jauh lah dengan ilmu yang langsung kita dapatkan. Beda. Dan kita percaya saja bahwa ilmu yang kita dapat di FKM akan menjadi bertambah banyak gitu. Karena dengan program penanggulangan narkoba dan HIV itu secara global itu kan memang mengadopsi prinsip-prinsip public health kan. Nah itu kan kita tidak dapat secara khusus di kampus kan. Kalau kita berada di tempat itu, kita terisi gitu dengan sendirinya. Nah, kemudian kita bisa, dengan ilmu yang kita sudah punya, kita bisa kasih masukan ke kawan-kawan tuh. Sebenarnya bisa seperti ini loh, bisa seperti ini. Jadi saling mengisi ininya seperti itu gitu. Dan kawan-kawan di LSM itu sebenarnya sangat terbuka gitu dengan teman-teman dari universitas. Dalam artian bukan cuma datang untuk mengambil data, hanya untuk datang penelitian saja, tetapi memberikan kontribusi gitu kan kepada mereka gitu, karena ya mereka senang gitu diskusi dengan kita sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya tidak semua orang-orang di perguruan tinggi itu di universitas mau gitu. Mungkin juga tidak sempat karena ini kan kesibukan di kampus dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Wah, sangat luar biasa nih Kak. Makin terinspirasi, makin semangat. Iya dong. Nah Kak, tadi kan kita nyinggung tentang masalah narkoba nih di kalangan remaja, dan tentunya pasti Kak Santi udah paling tahu lah. Pasti banyak kan remaja yang sudah kena narkoba. Jadi sebenarnya kenapa sih Kak remaja itu bisa jadi seorang pecandu? Kira-kira apa sih bibit-bibit yang buat akhirnya jadi pecandu? Saya mau tanya dulu, udah pernah coba narkoba belum? Oh, kalau saya sendiri sih belum dong. Kalau kita tanya sama kawan-kawan yang menggunakan narkoba, apa sih alasannya pakai narkoba gitu kan? Dia jawabannya sangat simpel, ya karena enak Pak. Udah gitu aja gitu kan. Tetapi cerita di balik itu tuh macam-macam gitu. Ada yang ya mungkin teman-teman pernah dengar bahwa mungkin pengguna narkoba itu
dari keluarga yang broken Broken home home. gitu. Tapi yang saya temui gitu di kawan-kawan itu ada yang broken home tapi tidak mayoritas gitu kan. Broken home mungkin dalam artian dia justru mendapatkan perhatian yang terlalu banyak gitu Oh, dari orang tuanya gitu. Apapun yang dia inginkan itu pasti dikasih. dikabulkan. Kan? Kalau kita bicara kondisi sekarang gitu, studi saya kemarin banyak anak itu yang mencoba menggunakan itu justru karena tekanan lingkungan gitu kan, entah apakah ajakan teman atau dia merasa aduh stres sekali gitu dengan kehidupannya saat ini. Misalnya nih, dia stres di sekolah karena di sekolah itu kan remaja itu kan harus eksis kan, selalu mau eksis. Iya. Dia eksis bisa kalau misalnya kaya bisa langsung eksis nih. Kalau kaya kan anak orang kaya. Pintar bisa langsung eksis kan gitu kan. Kalau kaya pasti susah nih karena dia bilang itu orang tua saya gimana caranya saya bisa jadi kaya tiba-tiba kan tidak mungkin. Iya betul. Berarti dia harus pintar. Nah, persaingan di sekolah itu sekarang beberapa banyak yang mengarah ke hal-hal yang tidak baik gitu. Misalnya sampai menghalalkan segala cara, apakah melukai ataukah apa gitu kan. Iya. Belum lagi misalnya dia sampai di rumah kemudian mamanya bilang, kenapa jelek sekali nilaimu? Kan? Itu kan jadi dia bilang, di kemana saya harus melarikan diri. Iya, kemana gitu karena di sekolah saya ditekan, di rumah saya ditekan, kemana gitu kan. Akhirnya dia bertemu teman-teman lain yang merasakan hal yang sama gitu kan, kemudian enak pakai ini, hilang stres tak gitu. Nggak ada kita ingat gitu kan. Ya sudah, biasa berawalnya dari hal-hal seperti itu dan yang sekarang banyak digunakan itu kan justru bukan narkotika tapi psikotropika kan, jenis obat-obatan kan yang dijual bebas dan mirisnya kawan-kawan ini total pelajar ya karena kan usia menggunakan narkoba itu sekarang 13 tahun udah pakai narkoba. Udah banget ya. Iya, karena mereka pikir obat-obatan ini kita tidak bakalan ditangkap kalau kita minum obat ini karena banyak dijual di warung. Iya ya. Ya kan jadi dia berpikir enggak apa-apa ini tidak melanggar hukum. Aduh. Nah, tapi dia tidak paham bahwa penyalahgunaan zat itu juga bisa kena sanksi hukumnya dan juga berefek terhadap kesehatannya dia kan dia nggak sampai di situ cuma pikirannya kalau yang berefek ke kesehatan itu kalau konsumsi ganja, sabu, ileks ya yang itulah yang dia pahami gitu. Tapi obat kalau penyalahgunaan zat itu dia pikir Anda akan kenapa saya tidak akan ketergantungan itu mungkin dulu. Berarti kalau dengar tadi penjelasannya Kak Santi, berarti yang bermasalah di sini juga edukasi kepada mereka ya mengenai hal tersebut. Iya, jadi sekarang kan kalau kita mau tahu jenis narkotika itu apa, kemudian efek yang ditimbulkan seperti apa, itu kan kita bisa googling semua akan kelihatan gitu. Tapi yang perlu ditekankan kepada mereka itu konsekuensi dari penggunaan itu tuh apa gitu ke dirinya gitu. Misalnya dia kan bisa terganggu sekolahnya. Iya. Kalau dia terganggu sekolahnya terus gimana? Apakah dia bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya? Bagaimana dengan cita-cita dia gitu? Bagaimana dengan keluarganya? Itu yang tidak sampai ke sana mungkin kan. Kalau kita bicara penyuluhan narkoba biasanya kebanyakan ya itu memperkenalkan jenis-jenis narkoba terus efeknya seperti apa gitu. Tapi konsekuensi terhadap diri seseorang ketika dia menggunakan narkotika itu apa gitu kan? Karena ya situasi yang dihadapi oleh anak SMP itu tidak akan sama dengan misalnya ketika dia SMA dan di perguruan tinggi itu beda-beda situasinya. Makanya alasan menggunakannya juga akan beda-beda gitu kan? Karena ada yang baru pakai narkoba pas kuliah gitu. Tapi ada juga 13 tahun sudah pakai narkoba kan? Nah itu jadi pasti harusnya secara logika berarti penyuluhan atau edukasi terhadap kelompok-kelompok ini tidak bisa sama gitu karena mereka punya latar belakang menggunakan yang berbeda. Betul. Jadi Kak, kenapa sih juga remaja nih di samping narkoba itu ada nikotinnya ya? Nikotin termasuk yang menyebabkan adiksi. Iya adiksi. Nah selain saat itu kira-kira apa sih yang membuat
seorang pecandu narkoba khususnya remaja itu susah untuk lepas? Iya, karena zat itu kan menyebabkan ketergantungan dan kemudian itu mempengaruhi saraf. Heeh. Sama saja begini gampangnya lah. Kok biasa makan nasi kan? Iya. Makanan pokok nasi kan? Everyday. Nah, nasi. Nah, berarti ketika makanan itu harus diganti, misalnya Abel. Iya. Abel sekarang tidak boleh makan nasi lagi, diganti sama kentang, misalnya. Jadi sop bule dulu. Ya, misalnya kentang kan? Iya. Itu pasti ada penyesuaian kan? Iya. Mau baru pertama mulai makan, dia enggak ini. Aduh, enggak kenyang pasti. Enggak kenyang. Huh? Terus misalnya dimakan nih. Iya, Kak. Tubuh juga kan tidak serta-merta langsung menerima. Bisa saja kemudian kok harus mulus-mulus dulu, atau itu selalu lapar lagi justru karena tidak kenyang gitu. Sama saja ketika seseorang sudah menjadi pecandu narkoba. Karena zat itu sudah ada di dalam dirinya, yang kemudian muncul adalah kebutuhan akan zat itu dari tubuhnya gitu. Jadi tubuhnya tuh yang udah minta, saya butuh barang ini karena kalau saya nggak dapat, badan saya ini sakit, karena badannya yang minta. Jadi sampai sekeras itu gitu ininya, efeknya gitu buat mereka. Jadi kenapa juga itu mereka untuk berhenti dari menggunakan narkoba itu sangat sulit. Secara fisik dia udah ya saya enggak mau gitu kan. Tapi kadang-kadang psikologisnya, kalau misalnya saya ketemu Abel yang tadinya teman saya pakai, pas saya lihat mukamu, langsung Kak mau, langsung saya ingat itu zat yang biasa saya pakai dengan Abel. Jadi tuh sudah sampai kayak gitu. Sampai psikologisnya itu kayak gitu. Jadi memang mengatasi kecanduan itu sulit sekali. Makanya kalau ditanya ke kawan-kawan yang sudah terlanjur memakai, mereka pasti bilang jangan pernah coba gitu. Karena sekali coba itu keluarnya susah sekali. Karena mereka sendiri menyadari bahwa saya ini sudah mau berhenti, capek gitu kan, habis uang gitu kan, terus tiap bangun tidur yang kepikiran cuman itu gitu kan, itu tidak enak gitu. Kalau sementara misalnya dia kerja tapi nggak konsen karena harus pakai itu dulu baru bisa konsentrasi, itu kan melelahkan buat mereka gitu kan. Ya tapi situasinya memang seperti itu gitu kalau ketika seseorang sudah kecanduan narkoba. Wah, jadi pokoknya teman-teman sobat obsesi ingat, jangan sekali-sekali pakai narkoba karena susah. Coba-coba jangan coba-coba. Pokoknya kalau ada teman, coba kok dulu ini. Pokoknya tetot tidak boleh, udah langsung. Iya gitu, karena ya itu dia sih sebenarnya yang kita juga mungkin di pendidikan kita yang mungkin lemah adalah bagaimana mempersiapkan seorang remaja itu punya kemampuan, punya kecakapan hidup, punya life skill untuk mengatakan tidak gitu kan. Iya. Misalnya saya tidak mau karena kalau saya pilih ini saya akan merusak misalnya masa depan saya misalnya. Kalau saya pakai itu nanti besok saya tidak bisa sekolah karena sakit kepala aku, bisa begitu. Terus kalau misalnya diperhadapkan dengan pilihan, yuk kalau kau tidak mau kita tidak temenan. Dia bisa bersikap, tidak apa-apa kita tidak temenan, saya bisa cari teman yang lain. Itu, nah life skill seperti itu yang mungkin kurang diberikan kepada remaja, karena kan setiap orang itu punya kapasitas, punya potensi diri masing-masing kan ketika dia melakukan interaksi dengan satu dengan yang lainnya. Nah itu yang harusnya dibangun gitu ketika remaja, seseorang memasuki masa remaja. Betul. Nah jadi Kak, kalau misalnya nih remaja tersebut sudah menjadi pecandu, kira-kira jurus jitu apa nih yang diberikan oleh Kak Santi untuk keluar dari narkoba? Nah itu jurusnya tidak pernah ada itu. Jadi berbagai studi juga menunjukkan bahwa tidak ada satu-satunya program atau intervensi yang bisa menjamin bahwa seseorang itu akan lepas dari penggunaan narkotika. Jadi memang akan menjadi multi intervensi gitu untuk menangani seseorang yang kecanduan, karena kan tadi masalahnya bukan hanya di fisik tetapi juga di psikis kan. Dan itu juga berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya dia gitu. Kalau misalnya keluarganya tidak mendukung dia untuk bisa keluar dari kecanduan, itu juga akan repot gitu, karena dia itu sebenarnya membutuhkan
dukungan gitu kan, membantu ini dia bisa keluar dari kecanduan itu. Kan contohnya begini, pengguna narkoba itu biasanya tidak lagi dipercaya gitu sama orang di rumahnya gitu kan. Orang terdekat. Nah ketika misalnya dia oke, saya tidak mau pakai narkoba lagi, saya mau baik-baik di rumah jadi anak baik. Ketika dia jadi anak baik di rumah, orang di rumah curiga, kenapa kok jadi anak baik? Pasti kan dia dicurigai gitu kan, jadi orang kita sudah mau berubah. Jadi akhirnya terus jadi sudahlah, berarti memang saya ini sudah dicap jelek, ya udah saya jelek aja gitu. Kalau kata bahasa Makassarnya tak kalah jelek nih. Jadi dia bilang biar karena apapun yang saya lakukan kayaknya orang akan curiga. Kalau saya berbuat baik kayaknya ada udang di balik batu nih, kenapa bisa dia ini gitu. Jadi masalahnya enggak cuman di dirinya dia gitu, tetapi bagaimana kita lingkungan yang bisa mensupport dia bisa keluar dari ketergantungannya. Tetapi saat ini kan program untuk pengguna narkoba di Makassar itu sudah banyak gitu kan, sudah di puskesmas sudah ada gitu. Bagaimana misalnya kalau pecandu mengatasi masalahnya itu sudah bisa ke puskesmas, di sana sudah ada konselor, kemudian ada layanan-layanan yang memang ditujukan untuk pengguna narkoba, itu sudah ada. Ya dari mereka aja gitu mau ke sana apa enggak gitu kan. Iya betul. Karena rata-rata kawan-kawan yang sudah mengakses layanan kesehatan punya hidup yang lebih baik, punya kualitas hidup yang lebih baik gitu kan. Makin meningkat kualitas. Dia bisa kerja gitu kan, sudah punya pekerjaan, misalnya di keluarga juga dia sudah bisa diterima gitu kan, istrinya, anaknya atau mungkin ayah dan ibunya menerima dia dan dia enak gitu kan di rumah. Biasanya kawan-kawan yang sudah mengakses layanan itu bisa menjalani kehidupan lebih normal dibandingkan yang lain yang belum mendapatkan layanan tersebut. Dan layanan itu kan juga gratis, nggak bayar kan sebenarnya. Cuman ya itu kadang-kadang kita berpikir malu-malu Kak Dev kesana nanti ada orang kenal Kak gitu. Betul. Oh ini kemarin yang pergi narkoba. Padahal ya sekali sama di orang COVID. Iya betul ya, karena kan semua yang masalah kesehatan kan sama. Sebenarnya cuma penyakit itu kalau penyakit harus bisa untuk disembuhkan. Justru ketika dia mau ke fasilitas kesehatan, dia itu menjadi lebih pecandu yang lebih baik daripada yang masih ada di jalanan kan. Betul. Tapi biasanya pengalaman saya yang bermasalah itu bukan pecandunya, tetapi orang tuanya. Jadi orang tuanya yang tidak mau bawa. Karena tabu kan. Karena dia bilang, saya kenal itu kepala rumah sakitnya, atau saya kenal itu dokternya. Iya. Nggak mau jadi saya malu-malu gitu. Jadi itulah, padahal misalnya si anaknya tuh udah mau berobat kan, udah mau ini. Iya. Tadi kan juga di awal Kak Santi sempat singgung nih, katanya kan lingkungan itu sangat berpengaruh kan sama perilaku apakah remaja tersebut mau menggunakan narkoba atau tidak. Nah jadi sebagai remaja nih, bagaimana cara kita untuk mengetahui di lingkungan sekitar kita, khususnya teman-teman kita nih, kira-kira siapa ya yang pakai narkoba, atau bagaimana cara ciri-ciri untuk tahu teman kita itu ternyata pakai narkoba? Iya, kalau pengalaman saya kalau anak SMP misalnya gini, dia suka bawa obat toh, palingnya dia bilang ini obat sakit kepala lah. Obat apa nih? Sakit kepala atau obat batuk gitu kan. Nah, itu yang biasanya mereka konsumsi kan di kalangan mereka. Kalau anak-anak itu biasanya kalau dia berlagak kayak orang mabok, kadang-kadang itu enggak pakai. Cuman mau jadi bilang begitu. Fly kayak ini, fly gitu kan, habisnya pakai. Padahal tuh dia nggak pakai kayak begituan gitu. Jadi ya semata-mata memang hanya untuk eksis gitu kan biasanya mereka. Kalau bicara ciri-ciri, ya kalau misalnya di rumah, kalau misalnya kita punya kakak atau kita punya adik yang selalu marah kalau misalnya kita mau masuk ke kamarnya, ya lu mau cari. Jadi mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan kan. Kayak gitu kan. Kemudian biasanya kalau sudah pemakaian, tapi itu tergantung ini sih jenis zat yang dia pakai ya. Karena ada juga zat yang ketika digunakan itu membuat orang sangat aktif. Ya, kayak pokoknya membersihkan terus, pokoknya dia tidak bisa diam gitu kan. Iya. Ada juga yang bawaannya memang santai gitu kan.
nggak mau ini nggak mau beraktivitas gitu kan, atau mau menyendiri saja gitu. Ada jadi macam-macam lah. Jadi kalau misalnya sudah ada kebiasaan yang lain daripada biasanya, itu mungkin bagus ditanya-tanya, atau jangan sampai jangan sampai ada kenapa-kenapa yang Betul, betul. mesti juga dia pakai narkoba, mungkin lagi ada masalah atau apa kan. Iya. Tapi kan seseorang itu biasanya menggunakan narkoba karena ada masalah gitu kan, Iya, dalam betul. dirinya, dan dia tidak mau share gitu sama yang lain kan gitu. Jadi ya itu bisa jadi satu pemicu kan Pemicu. seseorang kemudian pakai narkoba, ketika misalnya juga ada yang menawarkan kan, coba ini gitu kan. Tuh. Wah, jadi seperti itu tuh teman-teman. Jadi pokoknya tadi kalau sudah ada gejala-gejala yang sudah tadi disebut sama Kak Santi, mungkin di teman circle-nya kalian nih, kayaknya si A tadi mirip-mirip deh gejalanya sama yang disebut Kak Santi. Nah, coba intervensi ya Kak, langsung tanyakan kenapa, ada masalah apa, dan sebagainya. Iya. Nah, jadi nih Kak, sebagai teman yang baik nih, misalnya aku punya teman yang yang pengguna narkoba. Jadi cara kita menyikapi hal tersebut itu bagaimana Kak? Ya tanya kan, misalnya apa sebenarnya masalah untuk, kalau misalnya dia cerita lah biasa itu, ya jelaskan bahwa menggunakan obat-obat itu tidak menjadi solusi. Itu kan cuman dia kan akan selesai sejenak toh, mungkin dia lupa sejenak, tapi masalahnya kan tidak selesai. Iya, betul. Gitu kan. Dan biasanya mereka itu juga yang menggunakan beberapa kasus itu karena tidak ingin terlihat bahwa saya ini seseorang yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Jadi dia bersembunyi di balik menggunakan narkoba gitu kan. Merasa biar kelihatan sama temannya, oh dia oke aja gitu kan, padahal dia sendiri banyak masalahnya gitu. Ya biasa memang orang-orang seperti itu yang tidak terbiasa men-share kan, makanya life skill seseorang dalam hal, maksudnya saya tidak harus selamanya terlihat baik-baik saja. Seseorang itu ya wajar lah, manusiawi kan, ketika misalnya kita dalam keadaan lagi down, lagi drop, itu enggak ada masalah gitu, itu tidak menjadi ini. Harus ditanamkan bahwa tidak usah selalu berpikir apa kata orang gitu kan, just be yourself gitu kan, enggak usah nanti orang bilang apa, nanti orang begini, jadi kita susah gitu tuh. Nanti orang bilang apa, akhirnya yang keluar adalah yang orang inginkan gitu kan. Nah, jadi kita tidak bahagia sesuai dengan kebahagiaan kita sendiri, tapi kita harus mengikuti standarnya orang lain kan. Nah itu kita membahagiakan orang lain, tapi kita bahagia dulu dong. Iya, itulah yang pertama, bahagia dulu baru bisa membahagiakan orang lain. Betul. Dan juga nih Kak, jadi berarti kita tidak boleh menjauhi teman-teman kita yang seperti itu kan, malah kita harus merangkul mereka supaya kita mencegah mereka menjadi lebih buruk lagi. Karena kan kalau digunakan semakin lama, semakin itu kan, malah berujung kematian. Tapi harus hati-hati juga gitu kan, jangan sampai kita maksudnya menolong terus kita yang ikut. Iya. Karena tekanan temen itu besar sekali gitu. Jadi beberapa studi itu banyak menjelaskan bahwa pengguna narkoba itu besar sekali pengaruh teman gitu kan. Teman itu besar sekali kontribusinya membuat seseorang pakai gitu kan. Teman yang bisa teman biasa, teman-teman, atau pacar gitu. Banyak itu yang bercandu perempuan pakai narkoba karena pacarnya kan ya suruh, kalau kau enggak minum kau enggak cinta Kak berarti. Kan oke. Aduh, itulah cinta. Gitu kan. Tapi kan kalau anak-anak sekarang, anak SMP, itu iya sayang ini. Makanya tuh beda pendekatannya. Kita bicara kelompok SMP, kelompok SMA, dan perguruan tinggi itu kan beda gitu. Itu tadi kayak gitu. Jadi di kalangan pengguna narkoba sendiri itu menyadari gitu bahwa saya ajak itu dia, tadinya enggak pakai, itu istriku. Saya selalu dilarang di rumah pakai narkoba, sama sini saya kasih coba kok. Iya. Enak toh? Nah, sudah pakai dua-dua. Akhirnya terjerat. Itu kayak gitu. Aduh, miris banget ya Kak kalau kayak gitu. Jadi cara kita pribadi nih, cara kita menciptakan boundaries supaya pada saat kita melakukan misalnya intervensi kepada pengguna itu, supaya kita tidak terikut, itu boundariesnya apa Kak? Kan
masing-masing kita tuh tahu kemampuan masing-masing kan sampai Iya. di mana nih. Kalau misalnya Abel ajak saya nih, Santi udah dong gitu, tapi kok nggak bisa, kok rasa-rasa kayaknya saya justru ini semakin kasihan, semakin membiarkan, gitu kan? Iya. Nah, Abel harus cari pertolongan gitu, cari yang lebih pintar siapa ya, gitu iya, kan? iya. Atau misalnya ke puskesmas tuh, kasih tahu gitu kan, ada temanku begini-begini. Nah, mereka tuh kan punya konselor, Iya. konselor adiksi. Mereka bisa ngajak tuh, misalnya di mana rumahnya, nanti saya bisa ajak gitu kan? Ya kayak gitu yang bisa Oh iya. kita lakukan gitu. Jangan merasa harus kutolong ini temanku harus nanti udah selesai masalahmu tuh. Iya betul. Jangan betul, sampai betul, Kak. lo yang ikut kan jadi pakai juga gitu kan. Iya, jadi itu tuh tadi dengar sobat-sobat obsesi di rumah. Jadi kalau misalnya ada teman yang misalnya memang adalah pecandu, jadi harus kalau misalnya sudah rasa aduh kayaknya udah angkat tangan nih, udah nggak bisa, jadi langsung pergi ke puskesmas, Cara ketemu kepada sama ahli-ahli expertnya. yang bisa lebih apa ya istilahnya, lebih handal lah untuk Iya, bisa menyelesaikan iya. masalah tersebut ya Kak. Iya, karena mereka kan sudah terlatih, sudah terbiasa Betul, bertemu betul. dengan pengguna narkoba, udah tahu kan pendekatannya seperti apa, harus bagaimana kan mereka yang tahu gitu. Jadi kalau kita yang awam kan, aduh bagaimana nih caranya, kita cuma punya kedekatan sebagai teman saja tuh, tapi menghadapi masalahnya dia kita nggak bisa gitu kan. Betul, Jadi harus kasih ke yang lebih tahu lah gitu kan. Kalau memang kita mau tolong ini teman tak Iya ceritanya tuh. betul Kak. Jadi kita harus jangan takut untuk speak up ya, harus berani. Nah, jadi Kak juga di samping itu tuh bagaimana sih upaya kesehatan untuk seorang pecandu supaya misalnya bisa rehabilitasi lah. Iya, program untuk pengguna narkoba itu sebenarnya pakai pendekatannya public health. Kalau di program program penanggulangan narkoba dikenal dengan pengurangan dampak buruk. Namanya program pengurangan dampak buruk atau harm reduction. Jadi strategi harm reduction itu lebih pada pencapaian ke tujuan yang pragmatis. Jadi misalnya gini, saya pengguna narkoba. Iya. Menyuruh pengguna narkoba itu untuk berhenti kan tidak gampang. Kan? Oke, saya pengguna narkoba, saya tidak bisa langsung berhenti. Sekarang jenis narkobanya yang digunakan apa? Misalnya menyuntik, misalnya disuntikkan. Menyuntik itu kan bisa beresiko ada emboli gitu kan, terus kemudian kecanduannya bisa tertular penyakit yang dari darah gitu kan, karena bisanya sharing gitu kan, kayak HIV AIDS iya kayak HIV. Kalau begitu sekarang boleh nyuntik tapi jarumnya nggak boleh berbagi, jadi dia tetap pakai narkoba kan, tetapi resiko terkena HIV-nya nggak ada kan, karena dia satu jarum sendiri. Nah, sekarang terus selanjutnya kalau misalnya saya masih pakai narkoba, tapi saya sudah tidak mau nyuntik, tapi saya masih mau pakai. Bagaimana caranya? Ada namanya program rumatan metadon. Jadi itu narkobanya, metadonnya itu efeknya sama dengan narkotika yang biasa dia pakai, tapi diminum. Jadi kan udah nggak nyuntik, diminum, dan diminumnya itu di depan dokter. Dokternya yang kasih atur dosisnya. Banyak kawan-kawan yang sudah terapi metadon itu berhenti. Oh, kenapa Kak? Karena ya udah, kan dosisnya semakin lama kan semakin sedikit. Itu kan dikasih dosis, kan dia diedukasi terus toh. Oh iya. Sampai akhirnya dokternya cuma kasih sirup. Itu kan kalau di puskesmas dicampur sama DHT. Oh iya tahu kan DHT. Iya, metadon itu pahit sekali saya. Dicampur sama sirup. Padahal dikasih itu cuma sirupnya saja. Sudah tidak ada isinya. Oh. Tapi dia perasaan, oke, saya sudah minum, hari saya akan baik-baik saja gitu. Jadi dia berarti memang psikis ya Kak? Iya. Oh iya. Jadi membangun itunya gitu. Jadi program harm reduction itu sampai di tahapan terakhir itu ya dia rehabilitasi gitu. Tapi sekali lagi bahwa itu menjadi pilihan daripada si penggunanya gitu kan. Jadi program harm reduction itu memberikan pilihan gitu kan. Tujuannya adalah ya memang jangka panjangnya dia akan tidak pakai narkoba lagi, tetapi paling tidak mengurangi resiko dia mengalami gangguan kesehatan kan. Kalau kan itu bisa HIV, hepatitis kan. Belum lagi TB kalau maksudnya pakai sabu itu kan. Itu
Jadi semua mengurangi resiko untuk terkena itu. Jadi Penyakit beberapa pilihan menular. diberikan untuk mereka. Oh, iya. Mm-mm. Jadi Kak, ini karena kebetulan sudah pertanyaannya Abel udah aku keluarin semuanya buat Kakak nih. Jadi closing statement deh buat para teman-teman di luar sana mengenai narkoba khususnya remaja apa? Ya, buat teman-teman yang ada yang dengar obsesi, yang nonton obsesi, jangan coba-coba lah, gitu. Karena menggunakan narkoba itu sekali coba susah berhentinya. Terus sekarang itu marak penggunaan menyalahgunakan zat itu. Jadi yang namanya menyalahgunakan, dipakai tidak sesuai dengan fungsinya. Ya. Itu pasti akan berefek negatif untuk tubuh kita kan. Betul. Jadi Benar. apapun itu yang namanya penyalahgunaan itu harus dihindari. Sama aja kalau misalnya harusnya makan nasi itu mungkin sepiring saja, terus makan nasinya terlalu banyak, pasti kan langsung berefek tau. Iya. Ya sama saja gitu. Jadi segala hal yang namanya menyalahgunakan itu pasti ada dampak negatifnya buat tubuh kita gitu. Apalagi yang disalahgunakan itu mungkin zat-zat kimia, itu pasti akan lebih berbahaya. Itu aja deh buat saya sih itu ya. saja. Jaga Itulah. diri baik-baik lah Iya. di luar sana. Betul Kak. Jadi itu tadi kalau kata anak TikTok tuh se-fruit dari Kakak Santi. Oke. Jadi teman-teman obsesi di rumah, jadi kita itu harus betul-betul sadar ya dan betul-betul concern akan masalah kesehatan yaitu khususnya narkoba. Jangan sampai kita juga terikut narkoba atau mungkin teman-teman kita di luar sana atau teman-teman di circle kita itu ada yang narkoba tapi kita tidak bantu kan Kak. Jadi betul-betul kita itu harus peduli akan hal itu. Dan sekali lagi jangan coba-coba pada narkoba. Say no to drugs. So jadi ini dia obsesi kita pada kali ini. Terima kasih banyak Kak Santi yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat pokoknya mengedukasi banget lah buat para remaja dan para obsesi, sobat-sobat obsesi di rumah. Jadi sekian saja obsesi kita pada hari ini. Saya Abel Semolang pamit undur diri dan salam sehat.